Shalom. God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih, God is love. Dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu, kita tidak hanya bisa berkata, tapi kita juga bisa selalu mengalami bahwa God is good all the time. Dia selalu merancangkan yang baik buat kita, dan kita tidak perlu meragukan kasih-Nya buat kita. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tuhan selalu baik setiap saat, walaupun mungkin kadang-kadang atau barangkali juga bisa seringkali kita tidak mengerti ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita dan itu tidak seperti yang kita harapkan. Salah satu contoh yang paling baik adalah kisah mengenai Ayub. Ya, di kitab Ayub kalau kita baca di pasal 1 dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang baik, yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan,
Dia hidup benar, dia pengusaha yang sangat diberkati, dan dia menjadi orang yang paling kaya di daerah di tempat dia tinggal itu ya, di sebelah timur dikatakan dia paling kaya. Lalu dia punya anak laki-laki, kalau punya anak perempuan, jadi rasanya lengkap sekali. Dia punya harta banyak, dia punya anak-anak, laki dan perempuan, lalu dia juga hidup takut akan Tuhan. Ya, kalau kita terjemahkan sekarang, dia bayar pajak dengan benar, dia bayar karyawannya semua dengan benar. Di dalam perusahaan-perusahaan yang dia punya itu ada sistem yang baik sekali, sehingga semua karyawannya bekerja dengan baik, berprestasi dengan baik, dan mereka juga mendapatkan reward yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan itu sangat ideal sekali. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, dia mengalami malapetaka. Awalnya harta-hartanya habis semua. Lalu anak-anaknya meninggal semua, kena malapetaka. Dan kemudian dia tetap tekun ya, mengikut Tuhan. Tapi kemudian berikutnya dia kena penyakit ya, dia kena penyakit yang membuat dia mesti menggaruk-garuk ya, badannya. Dia pakai beling ya untuk menggaruk badannya. Lalu di tengah situasi seperti itu, orang yang seharusnya menjadi penolong dia, yang memberi semangat buat dia, justru mengajak dia atau mengejek dia ya, bagaimana dia tetap bertekun menyembah Tuhan ya, yaitu istrinya sendiri. Di Ayub 2 pasal 9 kita baca di sini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi istrinya mau bilang, kok masih tetap tekun dalam kesalehanmu? Buktinya kok tidak terjadi sesuatu yang baik. Ya, lalu istrinya bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Ya. Ini sebenarnya satu hal yang sangat berat ya, karena seharusnya istrinya adalah pendamping, penolong, tidak hanya pada waktu semuanya enak, tetapi pada saat situasi yang tidak enak, harusnya istrinya tetap mendampingi dia, mendukung dia, ya, dan tentunya juga harusnya seperti Ayub, ya, bertekun dalam kesalehan, tetap mengikut Tuhan. Lihat ayat 10 dari Ayub 2 ini ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini satu hal yang bisa kita pelajari ya. Nah, Ayub ini hidup di zaman dulu sekali ya, bukan zaman seperti sekarang, beda sekali. Sekarang kita bisa baca kisahnya, kita tahu bagaimana akhir hidupnya, kita lihat bagaimana Tuhan memberkati dia, dan kita punya 66 kitab ya, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi Ayub hidup di zaman yang tidak seperti sekarang ini. Dan banyak yang mengatakan bahwa kitab Ayub adalah kitab yang paling tua ya ditulis ya. Artinya belum ada referensi untuk Ayub ini mengenal Tuhan ya dengan baik. Tapi toh dia belajar untuk tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya, itu di Ayub 2 ya pasal 10. Lalu kalau kita baca lagi lebih lanjut lagi, kita akan melihat ternyata di Ayub 3 misalnya ayat 25 dikatakan, yang kutakutkan menimpa aku, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku ya. Jadi rupanya itu celah dalam hidup dia. Walaupun dia hidup saleh, takut akan Tuhan, tapi dia punya ketakutan dalam hatinya, dan apa yang ditakutkan itu kemudian menjadi kenyataan. Nah, kalau kita baca pelajari Ayub pasal-pasal berikutnya, maka ada teman-teman yang datang memberi nasihat dan sebagainya, dan akhirnya Ayub juga terpancing ya. Akhirnya dia merasa dia benar, dia tidak salah, lalu dia menyesali ya semua yang terjadi, menyesali hari kelahiran dan sebagainya. Tapi di Ayub 42 ayat 5 pada akhirnya ya dia berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi sebenarnya apa yang Ayub katakan di pasal-pasal di mana dia bercakap-cakap dengan temannya itu lahir dari ketidakmengertian dia yang cukup akan Tuhan.
Sehingga dia bisa berkata di Ayub 2 pasal 10 ketika dia menjawab apa yang istrinya katakan, dia jawab, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi dengan kata lain, Ayub mau berkata bahwa Allah itu tidak hanya memberi yang baik tetapi juga yang memberi yang buruk. Apakah demikian ya? Kalau kita pelajari Alkitab, tidak seperti itu. Itu tidak pernah terlintas dalam pikiran Tuhan ya untuk memberi yang buruk kepada kita. Tapi kita perlu sadari bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, maka bersamaan dengan dosa itu masuk segala hal yang buruk. Manusia harus bersusah payah mencari rezekinya, karena dikatakan tanah itu dikutuk dengan susah payah, manusia harus mencari rezekinya. Lalu bagi seorang wanita yang menikah, maka susah payahnya waktu mengandung akan dibuat menjadi sangat banyak, dan dengan kesakitan akan melahirkan ya. Itu kutuk juga sebenarnya. Bertahun-tahun yang lalu saya masih ingat ya, ketika masih kuliah, kami melayani beberapa mahasiswa dan ada yang mengalami kecelakaan sehingga harus menikah. Dan ketika mau melahirkan itu ya takut sekali ya. Lalu kami doakan, bagikan firman Tuhan bahwa sakit dalam melahirkan itu, sakit yang membuat meronta-ronta itu salah satu kutuk yang diberikan di perjanjian lama ya, di kitab Kejadian. Lalu setelah didoakan ya sepakat ya, padahal ini yang hamil ini orangnya kecil ya, kurus ya, dan akhirnya bisa melahirkan tanpa sakit yang keterlaluan ya. Artinya ya tentu ada rasa sakit tapi tidak membuat sampai sampai meronta-ronta ya, tidak seperti itu. Nah, di sisi lain juga soal mencari rezeki dengan susah payah, sehingga ada istilah membanting tulang, memeras keringat ya. Itu semua bagian dari kutuk ya. Apakah berarti kita nggak bekerja? Oh, tetap bekerja, tapi tentu beda bekerja di bawah kutuk dengan bekerja di bawah berkat Tuhan. Karena Alkitab di kitab Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dalam terjemahan lain dikatakan, bersama dengan berkat yang bersama dengan kekayaan yang datang itu tidak ada kesusahan yang membuat kita tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan itu ya. Kira-kira seperti itu terjemahannya. Artinya kita tetap bekerja ya, ada bagian bekerja keras tapi kita bisa nikmati itu ya, karena ada blessing, ada berkat Tuhan. Bukan sudah bekerja dengan susah payah kemudian tidak bisa menikmatinya ya, bukan seperti itu. Nah, itu semua ada karena datangnya dosa ke dalam dunia. Dan dosa itu bisa muncul karena keputusan Adam waktu itu untuk melupakan apa yang Tuhan perintahkan dan melanggar perintah Tuhan. Dan dia jatuh dalam dosa. Ada satu hal yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehendak bebas. Jadi kalau ada hal-hal buruk kita lihat di dunia ini, jangan kita salahkan itu pekerjaan Tuhan. Ya, dalam dunia asuransi dikatakan itu acts of God ya. Ya, memang suka disebut istilahnya tuh force major ya. Force major itu sesuatu yang di luar kendali kita. Tapi kadang-kadang dibuat itu acts of God, pekerjaan Tuhan. Artinya yang kita tidak mengerti, tapi itu terjadi dan itu merugikan. Dan kita menyalahkan Tuhan untuk hal itu. Ya, tidak seperti itu. Tuhan tidak seperti itu. Dia Tuhan yang baik. Hanya pengertian kita yang belum sampai, sehingga sulit buat kita untuk mengerti hal itu. Ya, 27 tahun yang lalu, saya nggak lupa ya, ketika saya pulang dari saya sudah lulus waktu itu ya, sedang akan bekerja, tapi saya saat itu masih belum bekerja, cuma sudah akan bekerja. Lalu tiba-tiba ayah saya pulang ke surga, tiba-tiba. Dia nggak ada sakit, nggak ada apa ya. Ya waktu itu hari Jumat, dia ada persekutuan di kantor dan kurang sehat, jadi dia pulang lebih cepatnya. Sampai di rumah, lalu ibu saya buatkan bubur ya, buatkan
susu juga kalau nggak salah, dan ketika sedang makan tiba-tiba dia seperti keselak dan tiba-tiba dia meninggal ya. Dan itu di puncak kerohaniannya ya, luar biasa. Dari satu keluarga rasanya dia yang belakangan sudah lahir baru barangkali ya, tapi yang saya maksudkan adalah dia lepas dari rokoknya, dia baca firman Tuhan setiap hari, itu seperti perlombaan sprint ya, di akhir menjelang akhir hidupnya dia baca firman Tuhan luar biasa sekali. Dan tiba-tiba dia meninggal, dan itu mengagetkan buat kami karena saya belum bekerja dan ayah saya itu jadi seperti tiang di rumah tangga ya. Jadi ketika tiang itu roboh, rasanya rumah itu juga roboh. Tidak mengerti ke depan ini bagaimana ya. Betul-betul blank ya. Tapi kalau melihat sekarang ya, 27 tahun berlalu, melihat bahwa Tuhan sungguh baik ya. Dia nggak pernah salah ya. Memang ada kekhawatiran dan sebagainya, tapi Tuhan melindungi luar biasa. Ada masa ketika saya bekerja itu ke Papua ya, untuk banyak hal ya, dan pernah hampir tenggelam dan sebagainya, tapi selamat dan kembali ke rumah, dan ketika dia pulang ke surga itu ada di tengah-tengah keluarga ya. Pada waktu ngalamin hal itu rasanya memang ya sulit ya, tidak mengerti. Tapi pada saat itu juga sudah belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Nah, itu modal firman Tuhan yang dipercaya ya, modal iman, keputusan mau percaya bahwa Tuhan itu baik. Tapi setelah 27 tahun saya melihat ke belakang, yes ya, He is good, God is good all the time ya. Banyak hal yang terjadi yang baik yang Tuhan buat ya, dan itu Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya. Ayub akhirnya berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, sejauh mana kita kenal Tuhan? Apakah kita kenal Tuhan karena kata orang saja? Kata pendeta saya Tuhan tuh begini ya. Tuhan itu kadang-kadang baik, kadang-kadang ya yang kita doakan gak dikabulkan ya. Kita harus berserah total ya, terserah Dia. Apakah begitu? Ya, Alkitab berkata, mengajarkan kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi ada peran kehendak bebas dalam kehidupan kita yang juga mempengaruhi apa yang kita terima dari Tuhan. Ya, Yakobus berkata, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi ada bagian kehendak bebas. Jadi pertanyaannya, sejauh mana kita kenal Tuhan? Apakah kita cukup puas dengan pengenalan yang kita dapat karena gereja kita, mungkin doktrin gereja kita mengajarkan hal itu dan kita terima itu begitu saja? Tapi Ayub ini dia bilang, sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ternyata aku banyak sekali salah mengerti tentang Engkau. Ternyata apa yang orang lain katakan tentang Engkau itu salah, tidak sepenuhnya benar. Lalu di ayat 6 dia berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di perjanjian baru, Yakobus 1 ayat 16-17 berkata begini, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya. Jadi Yakobus katakan ini, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ya. Diturunkan dari Bapa segala terang. Dia sebutkan Tuhan yang kita sembah itu sebagai Bapa. Bapa yang baik. Lalu di Matius 7 dikatakan, adakah seorang daripadamu, ayat 9 ya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi artinya jangan pernah ragukan kasih Bapa kepada kita. Kalau kita saja yang tidak sempurna ini, yang apalagi orang yang belum kenal Tuhan ya,
Kita ini bicara tentang orang yang belum kenal Tuhan, yang barangkali pekerjaannya pun adalah sebagai penjahat, barangkali seperti itu. Tapi kepada anak-anak selalu memberi yang baik. Lalu Tuhan bilang di ayat 11 ini, kalau kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ya. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Bagian kita adalah percaya. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya diminta ya untuk datang ke rumah sakit untuk mendoakan satu orang yang sudah 10 tahun sakit. Sakitnya itu kalau nggak salah lupus, seorang ibu, dan tinggalnya kalau nggak salah di Kalimantan, dan sering dibawa ke Jakarta mungkin sebulan sekali ya untuk dirawat di satu rumah sakit swasta yang besar, yang mewah ya. Jadi saya datang ke sana malam hari, saya juga nggak kenal orangnya, yang mengundang saya juga saya nggak kenal. Dia dapat nomor HP saya dari orang lain. Kemudian ketika saya datang, saya doakan, saya sampaikan kebaikan Tuhan, Injil, bahwa Tuhan itu baik, ya, dia Tuhan yang setia, dan saya tantang dia untuk terima Tuhan Yesus. Walaupun orang itu koma, tapi saya percaya telinganya mendengar, ya, telinga rohaninya mendengar, itu rohnya masih ada. Jadi saya sampaikan kabar baik, dan saya bilang, ya, ibu terima Tuhan Yesus, dan Tuhan berjanji bahwa dia akan masuk ke dalam hati ibu, ya, seperti apa yang ibu inginkan untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ibu nggak perlu takutnya. Lalu saya sampaikan itu, ya, saya doakan, saya percaya dia tangkap itu. Lalu sebenarnya saya mau doakan juga untuk kesembuhannya, tapi keluarganya rupanya sudah sampai pada pengertian, nggak apa-apa ya, biar aja, sudah 10 tahun, sudah mengerti bahwa sudah saatnya untuk meninggal ya. Cuma memang waktu itu mereka cari pendeta untuk didoakan, sebelum meninggal didoakan. Rupanya berasal kelihatannya dari gereja di mana tidak diajarkan, barangkali ya, tidak diajarkan mengenai keselamatan. Jadi itu kesempatan saya menyampaikan kabar baik juga kepada keluarganya. Tapi memang iman mereka baru sampai di situ, ya, belum bisa menceritakan mengenai kesembuhan lebih detail lagi. Mereka lebih siap untuk si ibu ini meninggal. Lalu setelah itu saya keluar sebentar, di sampingnya ngobrol dengan beberapa orang. Kira-kira 10 menit dipanggil kembali ya. Lalu saya melihat ketika monitor di alat yang ada di rumah sakit itu menunjukkan denyut jantungnya melemah dan akhirnya hilang ya. Sukar dibayangkan ya, perasaan melihat seperti itu ya. Masih ada anak-anaknya, masih kecil ya. Tapi keluarganya siap ya, dan mereka berterima kasih karena ya saya mendoakan mereka. Nah, kejadian seperti itu ya, kadang-kadang di tempat lain beda lagi ya. Kadang-kadang membuat saya berpikir ya, atau mungkin membuat kita juga berpikir ya. Kalau disuruh pilih yang mana? Ya, 10 tahun sakit baru meninggal gitu. Atau seperti ayah saya gitu ya, tiba-tiba aja gitu, tanpa pesan tiba-tiba dia pulang ke surga. Ada lagi yang diberi kesempatan ya, lewat tanda-tanda yang ada ya, beberapa bulan ya, seperti ibu mertua saya, demikian juga ya beberapa tahun yang lalu. Ketika itu dia sakit ya, semakin parah, dan kemudian kami doa untuk kesembuhan ya. Lalu saya ingat satu ketika saya sedang berangkat ke kantor dengan istri saya, dan ibu saya telepon dan kasih tahu, dan dia bilang bahwa Mami sudah lihat, mama itu sudah kelihatan pada usia masih muda ya, sekitar 30 tahun, cantik sekali,
Lalu di samping kiri, samping kanannya itu ada 2 malaikat yang sedang menjaga. Dan malaikat itu cuma menunggu komando dari Bapa di surga. Lalu ibu saya bilang, kasih tahu ya istri kamu ya itu kondisinya seperti itu. Nah, kemudian tiba-tiba dalam pemikiran saya itu muncul ya. Terus saya telepon adik ipar yang ada, karena mama mertua itu ketika sakit ada di luar Pulau Jawa ya, cukup jauh. Jadi saya bilang, kita ini doa minta kesembuhan dari mama ya. Tapi dia yang berjuang kan melawan penyakitnya. Kita punya keinginan, kita punya iman. Tapi bagaimana dengan dia? Apakah dia memang mau sembuh ataukah dia sudah ingin pulang ke surga? Kalau kita baca di Filipi 1, Paulus bilang, aku didesak dari 2 belah pihak. Aku ingin tinggal bersama Kristus, itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus menunjukkan, kalau dari segi kebutuhan, keperluan, aku merasa lebih perlu untuk tinggal lebih lama lagi di dunia ini karena aku perlu melayani kalian. Itu sedang dipenjara waktu dia nulis surat itu. Tapi kalau tanya keinginan aku, wah ya lebih baik pulang ke surga. Itu jauh lebih baik. Nah, jadi waktu saya sampaikan seperti itu ya, akhirnya rupanya ya dibisikkan di telinga. Nah, telinga mama mertua itu, ya kami ingin mama sembuh, tapi kalau mama mau pulang ke surga ya kami lepaskan. Dan kemudian air matanya keluar ya, padahal dalam keadaan yang koma waktu itu. Dan kemudian gak lama meninggal. Setelah itu baru salah seorang adik ipar tuh cerita ya, waktu ketika sedang sakit, dia jaga di rumah sakit. Dan tiba-tiba dalam keadaan dia setengah tertidur, dia lihat mama mertua ini turun dari tempat tidur. Dan kemudian menepuk pundak dari adik ipar saya dan berkata, jangan dipaksa ya, jangan paksa ya. Dan ketika dia buka mata, dia lihat, ternyata masih ada di tempat tidur. Jadi barangkali ya, dia menduga itu rohnya mungkin yang menyampaikan pesan, ya jangan paksa ya. Dan akhirnya ketika itu disampaikan, kami mengerti bahwa memang dia sudah mau pulang ya ke surga. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ya. Mungkin juga kalau disuruh pilih kita nggak tahu harus seperti apa ya. Idealnya itu mungkin seperti beberapa hamba Tuhan ya, seperti Smith Wigglesworth ya, dia melayani Tuhan luar biasa. Dia meninggal pada usia 87 tahun, giginya masih lengkap, matanya tidak kabur, dan tidak ada satu penyakit pun yang dia derita. Dia cuma hadir di satu kebaktian pemakaman, ya, kebaktian penghiburan kalau nggak salah. Lalu dia balik badan, dia tersandung dan dia jatuh dan dia meninggal. Cuma itu aja. Kadang-kadang kita melihat hal itu yang luar biasa, tapi kita nggak melihat bagaimana pertarungan dia waktu dia hidup. Dia dikenal sebagai a man of one book. Dia cuma baca satu buku, yaitu Alkitab. Awalnya dia buta huruf. Istrinya ajar dia baca, setelah dia bisa baca, dia hanya baca satu buku, yaitu Alkitab. Dia nggak mau baca koran, bahkan dia larang koran masuk ke rumah dia. Dia bilang itu dusta, di rumahku tidak ada dusta. Jadi dia hidup, dia baca firman Tuhan. Hidupnya selalu tentang firman. Dan kalau dia buat KKR, wow, itu bagi banyak orang mengerikan. Karena kasar ya, kadang-kadang dia tendang orang yang sakit kanker dan kankernya jatuh, orangnya sembuh. Lalu orang-orang protes dan dia bilang, saya tendang iblis yang ada di kanker itu. Ya, orang mau protes tapi mujizatnya terjadi, real. Ya. Nah, satu ketika ternyata dia tuh kena ada batu ginjal ya, dan itu harusnya dikeluarkan lewat operasi, tapi dia nggak mau dioperasi. Dia bilang tidak satu pisau bedah pun yang boleh menyentuh tubuh saya. Jadi dia berdoa, dia pengakuan iman, dia tengking itu batu-batu ginjal itu ya. Selama kalau nggak salah 4 tahun. Setelah 4 tahun semua batu-batunya itu keluar dengan mujizat. Ya, tapi itu selama 4 tahun itu pakaian dalamnya seringkali berdarah-darah. Dan ketika dia di hotel dia merintih ya.
tapi dia lawan dengan firman Tuhan. Sementara ketika dia KKR, dia doain orang, mujizat terjadi luar biasa, tapi dia sendiri 4 tahun ya, baru semua batu ginjalnya itu keluar ya. Itu dia dikenal sebagai rasul iman ya, karena pelayanan dia yang seperti itu ya, saya nggak tahu ya, tapi secara pengetahuan yang saya dapat ya, kayaknya belum ada orang seperti itu. Ada hamba Tuhan lain lagi namanya Kathryn Kuhlman ya, pelayanannya beda. Dia menyembah Tuhan, kadang-kadang dia menari. Ya, ada satu hamba Tuhan dari gereja aliran tertentu, dia bilang ini aneh ini wanita ya. Wanita ini nggak pantas berkhotbah. Lalu pakaiannya juga waduh ya, pokoknya menurut dia nggak cocok lah. Lalu kadang-kadang wanita ini menari, menyembah Tuhan, dia menari. Tapi sementara dia menari menyembah Tuhan, tiba-tiba ada orang sakit yang tadinya di kursi roda, tiba-tiba berdiri, berjalan, dan dia bisa berlari. Nah, hamba Tuhan ini langsung berubah cara pandangnya. Ternyata mujizat itu masih ada. Dan dalam pelayanan Kathryn Kuhlman, selama dia hidup, ada yang mengatakan 2 juta orang sakit disembuhkan. Nah, itu bukan sakit yang biasa-biasa. Itu sakit yang koma, yang sudah nggak ada harapan, dibawa ke kebaktian dengan ambulans, dengan bukan hanya kursi roda, dengan tempat tidur rumah sakit. Sampai di kebaktian, tidak didoain. Sementara jemaat memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba orang ini sembuh total. Luar biasa sekali. Tapi satu ketika dia mengalami sakit, dan ketika dikunjungi oleh hamba Tuhan lain, ya, Oral Roberts, untuk didoakan, terus Oral Roberts mendoakan kesembuhan, tapi Kathryn Kuhlman menggelengkan kepalanya dan dia tunjuk ke atas. Ya, lalu Oral Roberts mengerti, tidak, jangan doakan aku untuk sembuh. Aku mau pulang, aku rindu ya ketemu Bapa. Lalu Oral Roberts ngerti dan Oral Roberts nggak doakan untuk kesembuhan, dan dia cuma doakan supaya damai turun atas Kathryn Kuhlman. Nggak lama setelah itu Kathryn Kuhlman meninggal. Dan orang rame bilang, buktinya meninggal karena sakit juga. Padahal khotbah tentang kesembuhan. Kan berarti kesembuhan tidak untuk semua orang. Ya, itu pilihan Kathryn Kuhlman, dia buat seperti itu. Sementara Alkitab juga berkata, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu kehendak Tuhan. Tapi faktanya, realisasinya, tidak semua orang yang mau mengambil keselamatan yang Tuhan berikan. Sebagian orang menolak, tidak percaya. Itu sebabnya mereka tidak diselamatkan. Bukan karena Tuhan tidak mau, tapi karena ada kehendak bebas. Sama halnya juga, kalau kita baca di firman Tuhan, kata selamat itu zozo, yang mengandung arti tidak hanya untuk keselamatan nanti, kehidupan kekal bersama Tuhan, tapi itu juga berarti semua yang baik di dunia ini. Di surga kita nggak perlu kesembuhan karena memang di semuanya sana sehat. Tapi di dunia ini kita perlu hal-hal yang baik yang diperoleh dari surga ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga nggak ada penyakit, di surga nggak ada kesulitan. Nah, itu yang kita doakan supaya ada di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di lingkungan kita. Nah, sebagian menerima hal itu, sebagian tidak. Bisa terjadi karena masalah tidak mengerti, tidak tahu, atau masalah kehendak bebas. Ada beberapa orang yang memilih memang untuk tidak mau sembuh atau tidak mau kaya karena takut sombong ya dan sebagainya. Ada banyak hal. Ada juga karena ketidakmengertian ya. Coba lihat satu ayat lagi dari Ratapan 3 ya. Ini luar biasa. Kitab Ratapan adalah kitab ratapan dari Nabi Yeremia, rintihan, jeritan dia. Kalau kita baca isinya kesedihan demi kesedihan, tapi toh di tengah-tengah kesedihan itu, dia bisa bilang begini di Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dia bisa bilang di tengah kesulitan, hal-hal yang tidak baik,
yang dia alami. Dia bisa bilang, the steadfast love of the Lord never ceases. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. His mercies never come to an end. Ya. Selalu baru tiap pagi. They are new every morning. Ya, itu sebabnya perlu bangun pagi buat berdoa. Ya, karena berkatnya dikatakan baru tiap pagi, bukan baru tiap siang gitu ya, atau tiap sore atau tiap hari. Spesifik sekali, every morning ya. Besar kesetiaanmu. Nah, ini satu keputusan ya. Kadang-kadang ada satu istilah begini, mungkin tidak setiap hari itu baik, tetapi yang pasti ada kebaikan dalam setiap hari kalau kita mau cari ya. Kita bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja, kita bisa melihat Tuhan baik dari sisi yang lain, selalu bisa ya, selalu ada. Itu masalah pilihan, di mana kita mau fokus tentang kebaikan Tuhan atau kita fokus pada masalah yang ada. Kalau kita mau fokus pada kebaikan Tuhan, kita akan melihat bahwa benar Dia baik, bahwa God is good all the time. Benar firman Tuhan yang mengatakan God is love, Allah adalah kasih. He makes all things beautiful in His time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Terima kasih Bapa, Kau baik, sungguh amat baik. Kami percaya firman-Mu, kami memutuskan untuk percaya bahwa God is love, bahwa God makes all things beautiful in its time. Dan kami boleh mengalami selalu senantiasa bahwa God is good all the time. Amin.